Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kita bersyukur hari ini kita bisa kembali datang dan beribadah kepada Tuhan di rumahnya. Sebuah sukacita yang sangat besar, kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Tadi mungkin ada kesalahan ayat yang ditampilkan di PowerPoint. Itu karena memang saya menggantinya. Karena saya coba berdoa dan berpikir ayat apa yang mungkin terbaik untuk kita renungkan di pagi hari ini. Nah, di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 ini kita akan melihat dua hal, yaitu tentang mengasihi Tuhan Allah kita dan juga mengasihi sesama kita manusia. Mungkin hal ini adalah hal yang pernah kita dengarkan, tapi baik bagi kita untuk kembali mengingatnya, diingatkan kembali daripada firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kita coba aplikasikan di dalam situasi kita saat ini, supaya kita lebih memahami dan lebih mengerti apa-apa saja yang harus kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Markus ini adalah seorang yang menuliskan kitab Injil di bawah pimpinan atau supervisi atau bisa dikatakan Petrus lah, orang yang menolong dia sehingga apa yang dituliskan di sini sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi Markus di sini adalah seorang penulis daripada kitab Injil dan dia menuliskannya sebenarnya untuk orang yang bukan Yahudi. Nah, kalau kita Injil Matius itu jelas kepada orang Yahudi. Nah, Markus berusaha menuliskan firman Tuhan untuk orang non-Yahudi, sehingga orang non-Yahudi juga mengerti dan mengenal tentang Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga kalau kita membaca kitab Lukas, juga lebih tertuju kepada orang non-Yahudi. Nah, di sini apa yang kita baca adalah sebuah perintah yang sebenarnya bagi orang Yahudi itu gampang untuk dimengerti, tetapi bukan untuk orang non-Yahudi. Sama seperti kita ini bukan orang non-Yahudi. Tidak mudah bagi kita untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Markus di sini. Tetapi ini adalah firman Tuhan yang ditujukan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Yahudi. Sehingga setiap orang mengerti akan apa ajaran Tuhan, akan apa yang Tuhan inginkan. Nah, di sini dikatakan di ayat 29. Nah, jawab Yesus di sini karena ada seorang yang bertanya kepada dia. Kalau kita melihat di ayat 28 dikatakan seorang ahli Taurat, seorang Yahudi. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Yang dia tanyakan adalah, di sini kalau kita melihat hukum manakah yang paling utama. Jadi bagi orang Yahudi begitu banyak hukum. Hukum Taurat begitu banyak. Baik yang 10 hukum Taurat ke 10 hukum Taurat, yaitu hukum moral. Juga ada hukum-hukum lainnya yang menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana mereka harus menyembah Tuhan, apa yang harus mereka lakukan di dalam bait suci. Dan kemudian ada hukum tentang bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. Bagaimana cara mereka kalau mereka mengasihi satu dengan yang lain. Begitu banyak detail. Jadi dia bertanya kepada Tuhan Yesus, manakah hukum yang paling utama? Nah, Tuhan Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah hukum yang terutama, kata Tuhan Yesus. Harus ingat bahwa Tuhan itu Esa. Nah, ini adalah sebuah kutipan dari kitab Ulangan. Kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Nah, ayat ini adalah kutipan dari sana. Tuhan Yesus berbicara kepada seorang ahli Taurat dan dia mengutip daripada hukum Taurat. Dia menuliskan kepada orang Israel dan juga dengan pertolongan Tuhan dituliskan oleh Markus supaya bisa dibaca oleh orang non-Yahudi seperti kita. Nah, kenapa itu menjadi penting nanti akan saya jelaskan. Namun di sini kita melihat bahwa hukum yang terutama ialah dengarlah
Nah, bagi orang Yahudi ini adalah sebuah hal yang seperti saya katakan tadi gampang untuk dimengerti. Karena mereka secara turun-temurun sudah diajarkan akan hal ini. Kalau kita membaca kitab Ulangan, ini adalah sebuah ayat yang sangat terkenal bagi orang Yahudi yang mereka sebut sebagai Shema. Nah, Shema artinya adalah dengarlah. Kalau kita melihat tadi di ayat 29 ada kata dengarlah. Shema. Itu bahasa Ibrani. Baik bagi kita untuk belajar sedikit bahasa Ibrani. Shema. Kalau anak kita bandel bilang Shema, dengarlah. Jadi dengarlah. Dengarlah. Dan ini mendengar bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga, tetapi betul-betul mengingatnya di dalam hati dan pikiran, bahkan mengulang-ulangnya di dalam hati dan pikiran dan melakukannya. Satu kata di dalam bahasa Ibrani terkadang maknanya itu sangat luas. Kalau bagi kita mungkin dengar hanya sekedar dengar. Tapi bagi mereka ketika dikatakan Shema, dengarlah, itu artinya kamu harus mengerti apa yang kamu dengarkan dan kamu harus aplikasikan. Kamu harus lakukan. Dan ini sebuah hal yang harus mereka terus ucapkan. Literally bagi orang Yahudi, mereka akan menyebutkannya terus-menerus. Mereka akan terus-menerus menyebutkan hal ini supaya tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Sini dikatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan di sini adalah Yahweh. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yahweh. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah kita. Jadi Yahweh adalah Allah kita. Nah, kata Allah adalah kata yang umum digunakan oleh semua bangsa. Untuk seorang pribadi yang kita percaya menciptakan segala sesuatunya, seorang pribadi yang berada di sorga, seorang pribadi yang memimpin di atas sorga, yang memerintah di sorga, semua orang menyebutnya sebagai sebutan Allah. Kalau kita pernah mendengar dalam bahasa Ibrani dikatakan Elohim. Jadi Allah. Hal yang umum bagi setiap orang untuk tahu bahwa ada Allah. Tetapi bagi orang Israel sangat khusus. Bahwa Allah ini hanya satu. Yaitu Yahweh. Nah, siapa Yahweh ini? Dia adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allahnya orang Israel. Dan dia tidak lain dan tidak bukan Allahnya kita orang Kristen. Yang nantinya kalau kita membaca firman Tuhan secara detail, Yahweh ini kemudian dikatakan, yang kalau kita sebut dalam bahasa doktrinnya, Tritunggal. Tri artinya tiga, tunggal artinya satu. Tiga tetapi satu. Jadi kalau kita orang Kristen dikatakan politeis, politeis artinya memiliki banyak Allah, lebih dari satu Allah, itu salah. Kita hanya memiliki satu Allah. Makanya gelarnya adalah monoteis, satu Allah. Jadi kita harus pahami ini. Kita hanya memiliki satu Allah, tetapi memiliki tiga pribadi. Allah Tritunggal. Ketiganya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ketiganya adalah satu. Allah kita adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa artinya tidak ada Allah lain kecuali Dia. Satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Makanya ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, Dia tidak membedakan atau tidak mengatakan bahwa Dia terpisah dengan Allah Bapa. Dia berkata kepada para muridnya, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka adalah satu tetapi memiliki tiga pribadi. Nah, mungkin bagi kita sangat membingungkan bagaimana satu memiliki tiga pribadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana ceritanya seperti itu? Yaitu adalah Allah. Terkadang begitu banyak hal tentang Allah yang tidak bisa kita capai dengan pemikiran kita sebagai manusia. Dalam hal ini, makanya kita perlu iman. Firman Tuhan berkata, ada tiga pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
tetapi mereka ketiganya adalah satu, maka itu kata firman Tuhan, kita percaya apa kata firman Tuhan. Tetapi hanya satu Allah. Berarti tidak ada Allah lain yang harus kita sembah, yang kita percaya. Ini adalah perintah yang untuk orang Israel dan juga untuk kita, orang Kristen. Dan harus kita evaluasi diri. Berapa banyak Allah di dalam hidup kita? Saya percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan karena kita mendengar bahwa gereja sudah kembali dibuka. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita datang ke rumahnya untuk beribadah kepadanya. Saya percaya itu karena rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Kita begitu mengasihi Allah. Kita mau menyembah Dia di rumahnya, beribadah kepadanya di rumahnya. Tetapi itu waktu dari jam 10 sampai 11 kita beribadah kepada Tuhan. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Apakah ada Allah lain di dalam hidup kita? Yang dimasukkan sebagai Allah lain di dalam hidup kita bisa segala hal yang membuat kita lebih memilih hal tersebut daripada Tuhan. Kalau itu harta dan kekayaan yang kita lebih cintai daripada Tuhan, berarti kita memiliki Allah lain di hadapan Tuhan. Kalau itu bahkan keluarga kita yang lebih kita cintai daripada Tuhan, kita sudah memiliki Allah lain di hadapan Tuhan. Apakah kita tidak mencintai keluarga kita? Tentu tidak. Kita harus mencintai keluarga kita. Sebagai orang tua, kita harus mencintai anak-anak kita. Sebagai anak-anak, kita harus mencintai orang tua kita. Kita harus mencintai saudara-saudara kita. Tetapi ketika diberikan pilihan antara mengikuti Allah, menaati Allah, atau menaati atau mengasihi orang-orang terdekat kita dan melupakan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang sudah kita lakukan? Demikianlah kita bisa mengevaluasi siapa Allah kita sebenarnya. Apakah Allah Tuhan yang dituliskan di dalam firman-Nya, atau itu segala hal yang ada di dalam hidup kita? Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mencintai dua Tuhan. Kamu tidak bisa berbakti kepada dua Allah. Kamu tidak bisa berkata kamu berbakti kepada Allah dan kemudian kepada Mammon. Mammon adalah dunia, segala hal di dalam dunia ini. Rasul Yohanes berkata, kalau engkau mencintai dunia, cinta kepada Tuhan tidak ada padamu. Jadi harus memilih satu Allah, yaitu Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya sering kita mendengar tentang menjadikan Allah yang paling utama di dalam hidup kita. Menjadikan Allah nomor satu di dalam hidup kita. Mungkin kita pernah mendengar, saya pernah mengatakan bahwa ada konsep yang salah yang harus kita perbaiki. Ketika kita mengatakan menjadikan Allah yang paling utama dan nomor satu dalam hidup kita. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa jadikan Allah nomor satu. Jadi dia seperti membuat sebuah list urutan. Allah nomor satu. Kemudian nomor dua siapa? Mungkin orang tua, keluarga. Nomor tiga siapa? Mungkin pasangan hidup. Kalau yang belum menikah, pacar. Oh, mungkin nomor dua kalau masih pacaran ya. Nomor dua, orang tua mungkin di bawah. Jadi, ya dibuat listnya. Nah, setelah membuat list, apa yang mereka lakukan? Lakukan yang pertama, untuk Tuhan. Lalu setelah aku lakukan untuk Tuhan, sekarang aku lakukan untuk keluarga, atau untuk pacar, atau untuk siapa saja. Oke, lalu aku lakukan yang ketiga. Nah, ketika mereka melakukan yang kedua dan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, mereka tidak lagi melihat Tuhan. Karena mereka berkata, aku sudah lakukan untuk Tuhan. Yang penting aku sudah lakukan tanggung jawabku untuk Tuhan. Jadi tanggung jawabku untuk yang lainnya terserah aku. Nah, itu yang bahaya. Bukan demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan. Contohnya kita sudah datang ke gereja. Kita datang ke gereja, ya ini untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kemudian pulang dari gereja, kita berkomunikasi atau
berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, tadi aku sudah datang ke gereja, aku sudah lakukan bagianku di gereja, aku sudah memberikan persembahanku, aku sudah berbakti kepada Tuhan, aku sudah menyembah Tuhan di gereja, bernyanyi bagi Tuhan, segala macam sudah kulakukan untuk Tuhan. Nah, sekarang aku pulang ke rumah, bertemu dengan orang-orang di sekitarku, dan sekarang aku melakukan untuk mereka. Nah, makanya kalau kita mendengar ada orang mengatakan kalau untuk manusia sama manusia adalah satu kali kau sakiti, oke. Dua kali masih kumaafkan, ketiga kali jangan harapkan aku maafkan. Kita melupakan Tuhan. Sedangkan kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan apa? Kasihilah sesama manusia. Nanti kita akan lihat itu. Dan ada lagi ayat lain mengatakan kasihilah bahkan musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita melupakan Tuhan. Karena tadi kita taruh Tuhan di urutan pertama. Dan kemudian ketika kita melakukan yang kedua, ketiga, keempat, kita tidak lagi mengingat Tuhan. Tapi yang terbaik adalah konsepnya ketika kita mengatakan kita mau menjadikan Tuhan yang paling utama. Saya percaya konsepnya itu seperti sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran yang pembatasnya ini adalah Tuhan. Dan segala sesuatu di dalam hidup kita berada di dalam lingkaran tersebut. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita karena sudah berada dalam lingkaran, maka kita akan memikirkan dan melakukannya sesuai dengan lingkaran tersebut. Yaitu Tuhan yang kita tahu melalui firman-Nya. Jadi kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau cari tahu apa lingkaran itu. Apa pembatas daripada lingkaran itu. Apa yang boleh kita lakukan, baik ibadah kita kepada Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Dan kemudian segala sesuatu yang mau kita lakukan dalam hidup ini, kita masukkan di dalam lingkaran tersebut. Sehingga semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah bagaimana kita menjadikan Tuhan yang paling utama. Sehingga ketika kita menjadi seorang ibu, kita akan mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak percaya dengan filosofi dunia. Orang berkata zaman berubah, zaman memang berubah. Tetapi kalau kita tetap mengaplikasikan apa kata firman Tuhan, firman Tuhan ini teraplikasikan kepada segala zaman. Kalau kita rajin belajar firman Tuhan, kita bisa menjadi ibu-ibu yang sangat bijaksana di dalam mendidik anak-anaknya. Kita sebagai seorang bapa di dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Semuanya dituliskan dalam firman Tuhan ini. Kalau kita memuatkannya, memasukkannya di dalam lingkaran firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi ayah, menjadi bapak-bapak yang berkenan di hadapan Tuhan dan sangat bijaksana di dalam memimpin keluarganya. Dalam pekerjaan, baik sebagai staf maupun sebagai pemimpin, semuanya ditulis dalam firman Tuhan. Baik yang bekerja sebagai pekerja kantoran maupun sebagai buruh. Tidak ada yang salah menjadi seorang buruh. Tetapi jadilah seorang buruh yang bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan bagaimana kita bekerja sebagai buruh bahkan. Kalau kita mau mempelajari. Menjadi seorang anak. Bagaimana kita dengan orang tua kita. Makanya orang tua, ajari anak kita firman Tuhan. Kalau kita mau mereka menjadi anak-anak yang baik. Kalau kita betul-betul mengajarkan mereka firman Tuhan, mereka akan menghormati kita begitu luar biasa. Karena apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Firman Tuhan katakan bagi orang Israel, karena mereka adalah sebuah negara yang bisa mengaplikasikan hukuman mati. Bagi seorang anak yang mengutuk orang tuanya, hukumannya adalah hukuman mati. Demikianlah Allah memandang tinggi yang namanya menghormati orang tua. Kalau kita mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan, betapa bahagianya kita menjadi orang tua. Kalau kita mendengar filosofi dunia di luar sana, biarkan itu dipakai oleh dunia. Ada yang lebih baik bagi kita, firman Tuhan. Ada yang lebih baik bagi kita. Jadi Tuhan itu Esa. Itu yang pertama. Perintahnya adalah Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada Allah lain kecuali Dia. Satu-satunya yang kita sembah. Dan kemudian di sini dikatakan
Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Tuhan berkata, kalau kamu percaya Tuhan itu cuma satu, dan kamu mau percaya kepada Dia saja, maka yang kamu harus lakukan kepada Dia adalah mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan apa? Dengan segenap hatimu. Nah, hati adalah pusat dari segala personal kita. Siapa kita, apa yang akan kita katakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita semua diproses di dalam hati kita. Hati, pusat dari segala perasaan kita sebagai manusia. Jadi kalau kita mau mengasihi Allah, segala kasih yang bisa kita berikan dari hati kita yang paling dalam, kita berikan hanya untuk Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kasih kita bahkan kepada orang yang kita cintai di dalam dunia ini tidak boleh lebih besar daripada kasih kita kepada Tuhan. Saya sering mengingatkan anak-anak muda yang belum menikah. Kenapa? Karena mungkin mereka sedang mencari pasangan hidup. Sekarang ada lagu yang sangat terkenal yang berjudul, entah judulnya atau kalimat di dalam lagu itu, Ku Mau Dia. Mungkin kita pernah dengar lagu itu. Mungkin kita suka lagu itu. Nah, itu adalah lagu yang ya, di dunia terserah. Mau mereka mau menyanyikan, mau mereka percaya dengan lagu itu, terserah mereka. Tetapi sebagai orang Kristen, biar saya ingatkan, kita yang masih muda yang belum menikah, atau kita orang tua yang memiliki anak-anak muda, lagu itu berpesan apa? Pesannya adalah aku mau Dia, beda agama pun tidak masalah. Yang penting aku mau Dia, Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Aku mencintai Dia. Jadi kalau aku mencintai Dia, Dia tidak mencintai Tuhan pun, aku tetap mau Dia. Itu namanya cinta kita kepada Dia sudah lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan. Tapi kalau cinta kita kepada Tuhan lebih besar daripada cinta kita kepada siapapun di dalam dunia ini, kita akan lihat orang tersebut tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan. Maka firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kita memilih ikut Tuhan atau ikut dia. Kalau kita lebih mencintai Tuhan, maka kita akan ikut perintah Tuhan tanpa segan-segan dan tanpa lagi merasa khawatir. Kita akan melepaskan. Tidak akan kita dekati dia. Itu yang harus kita lakukan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam hati kita tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Kemudian apa? Dan dengan segenap jiwamu. Nah, jiwa ini adalah kita secara pribadi. Jiwa kita, roh kita. Semuanya yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam, semuanya Tuhan. Untuk Tuhan. Semangat kita, keinginan kita, motivasi kita, rencana kita, cita-cita kita, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kondisi di dalam dunia, kita diajarkan dan kita selalu dimotivasi bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak. Anak-anak kita diajarkan di sekolah supaya mereka memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Terus belajar SD, SMP, SMA, kemudian masuk kuliah, cari jurusan yang baik supaya nanti gajinya tinggi. Nah, tidak ada yang salah ya untuk pergi sekolah dan belajar dan bekerja, mencari nafkah. Tidak ada yang salah. Tetapi kalau semuanya itu kita lakukan dan kita kerjakan untuk yang namanya kekayaan, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, maka di sanalah kita sudah menggunakan akal budi kita atau jiwa kita, maksud saya, bukan untuk Tuhan, tapi untuk mamon, untuk uang, untuk kehidupan yang enak di dalam dunia, secara duniawi. Jadi tidak. Tuhan berkata harus mengasihi dia dengan apa? Segenap
jiwa kita. Kemudian dengan segenap akal budi. Di sini akal budi adalah pemikiran. Hal-hal yang kita bisa pikirkan di dalam pikiran kita ini. Di dalam otak kita yang hanya seonggok ini. Kita manusia terkadang memikirkan bahwa kita lebih hebat daripada Tuhan. Para orang-orang yang memiliki pemikiran yang demikian menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Contohnya para saintis. Tuhan berkata, Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan memberikan mereka nafas kehidupan, dan mereka adalah ciptaan yang lebih tinggi daripada binatang. Saudara, kita diajarkan di sekolah bahwa manusia berasal dari kera. Ada teori evolusi katanya. Kemudian ada Big Bang. Big Bang adalah sebuah partikel kecil yang kemudian meledak dan menjadi bumi, menjadi planet-planet lain, menjadi kita manusia. Pemikiran manusia yang mereka berpikir bahwa mereka lebih besar daripada Allah, sehingga mereka tidak lagi mengikuti firman Tuhan. Nah, kita, pemikiran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin berpikir, Tuhan, kalau aku tidak curang sedikit dalam pekerjaanku, gimana aku bisa mendapatkan makanan? Itu pemikiran kita. Kita selalu berpikir hal demikian. Sedikit saja kok. Curangnya sedikit saja. Kalau anak-anak sekolah mungkin nyonteknya sedikit saja. Pemikiran kita. Tapi pemikiran kita yang demikian tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka pemikiran kita ini harus kita ubah. Kita harus mengubah pemikiran kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan ikuti apa yang kita inginkan secara pemikiran kita saja. Tetapi lihat apa kata firman Tuhan. Itu yang kita ikuti. Jadi segala pemikiran kita yang kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan, kita tinggalkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap pemikiran kita, akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Kekuatan kita secara fisik, apa yang kita bisa lakukan? Untuk apa tangan ini kita gunakan? Untuk apa kaki ini kita gunakan? Untuk apa tubuh ini kita gunakan? Kekuatan kita secara jasmani, untuk apa? Kita gunakan untuk Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kemudian ayat selanjutnya, ayat 31. Ini adalah hukum kepada kita sesama manusia. Katakan apa? Jadi hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kepada kita sesama manusia sangat sederhana, tetapi sulit dilakukan. Yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ini bukan berarti bahwa kita harus bekerja dengan pekerjaan yang sama, dengan waktu yang sama untuk menghidupi diri kita dan juga menghidupi orang lain. Tidak demikian. Tetapi bagaimana kita meladeni atau menganggap orang lain harus seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan ini sebuah konsep yang diketahui bahwa kita sebagai manusia pada dasarnya memiliki cara atau mengetahui cara bagaimana mengasihi diri sendiri. Kita tidak perlu diajarkan bagaimana mengasihi diri sendiri, bukan? Tentu kita sebagai manusia tidak mau namanya dimaki, tidak mau dipukul, tidak mau dianiaya. Kalau membutuhkan bantuan, kita mau ditolong. Mau diperlakukan dengan baik. Tidak mau diejek, tidak mau difitnah, tidak mau ini, tidak mau itu. Kita tahu memperlakukan diri dengan baik. Tetapi bagaimana dengan orang lain di sekitar kita? Makanya di sini dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang baik dengan kita, kita kasihi seperti diri kita sendiri. Orang yang tidak kita memiliki hubungan yang dekat, jadi kita tidak tahu dia baik dengan kita atau jahat kepada kita, netral, kita kasihi seperti diri kita sendiri. Kalau kita melihat mereka membutuhkan pertolongan, kita tolong mereka sebisa kita. Karena kalau kita di dalam posisi mereka, tentu kita mau ditolong.
Ketika mereka bahkan menyakiti kita, nah ini yang lebih sulit. Bagaimana kalau mereka menyakiti kita? Maka kita tetap mengasihi mereka. Kita memaafkan mereka. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita menyakiti orang lain, kita mau orang itu memaafkan kita. Kita tidak mau dibenci oleh orang. Kita tidak mau diceritakan kejahatan kita kepada semua orang di luar sana. Demikianlah kalau orang menyakiti kita. Jadi bagi kita orang Kristen tidak ada konsep 1 kali kau sakiti, masih kumaafkan, 2 kali, masih kumaafkan, 3 kali. Tidak lagi. Jangan sampai 3 kali. Tidak ada konsep demikian. Bagi kita orang Kristen, mau 100 kali pun tetap kumaafkan. Itu kita orang Kristen. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen juga tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Betapa kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan masih mengampuni kita. Demikianlah kita mengasihi orang lain juga. Nah, melihat hal ini dalam kondisi kita ini, saya mau mengaplikasikan juga dengan kondisi kita saat ini. Mengapa kita perlu melaksanakan namanya social distancing atau PSBB, membuat jarak. Mungkin bagi kita ini suatu hal yang sedikit aneh hari ini. Kita datang ke rumah Tuhan yang biasanya kita bisa duduk rapat dan kita bisa bercengkrama satu dengan yang lain. Kita harus jaga jarak. Nah, ini adalah bentuk cara kita mengasihi satu dengan yang lain juga. Sebab di dalam pandemik ini ada beberapa tipe pasien. Salah satu yang paling mengerikan adalah yang disebut sebagai OTG. Orang tanpa gejala. Punya virus dalam dirinya, tapi tak ada gejala. Mungkin karena imunnya yang kuat, sehingga dia tidak batuk, dia tidak flu, dia tidak demam. Tapi ada virus yang bisa menularkan kepada orang lain. Nah, kita secara pribadi kita tidak tahu. Sebab kita di luar sana juga bersosial. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke tempat kerja. Kita tidak pernah tahu apakah kita ini sudah ada virus di dalam diri kita atau belum. Oleh karena itu, karena kita mengasihi orang lain, apalagi saudara-saudara kita seiman, kita tidak mau kalau contohnya kita yang mempunyai virus kena kepada saudara kita, pada teman kita. Makanya kita jaga jarak. Dan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya kita meminimalisir kalau mungkin tidak ada kontak sama sekali. Makanya tadi mungkin diumumkan dari awal persembahan kita tidak kumpulkan. Kenapa? Karena kalau dikumpulkan dengan kantong persembahan seperti biasanya, ada orang yang berjalan ke depan kita. Oke? Sambil bernyanyi lagi. Jadi kita siapkan, hamba Tuhan dan pengurus gereja mempersiapkan kotak persembahan di luar sana. Jadi ketika kita datang, mungkin kita bisa langsung memberikan persembahan kita di sana, atau ketika nanti kita pulang. Demikian kita mau menolong sesama kita, mengasihi sesama kita seperti, karena kita sendiri pun pasti tidak mau kan terjangkit virus ini. Kemudian nanti mungkin pulang diwajibkan, saya berkata diwajibkan. Saya mewakili pengurus dan hamba Tuhan di gereja ini. Mungkin kita tidak usah berkumpul. Pulang langsung pulang. Jangan saling ini lagi. Bukan karena kita tidak mengasihi, justru karena kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita melakukan semaksimal mungkin. Seperti saya katakan di awal, kita datang ke rumah Tuhan karena kasih kita kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan kasih kita kepada sesama kita. Salah satu caranya adalah dengan datang beribadah kepada Tuhan karena kasih kita kepada Dia, dan di saat yang sama menjaga supaya jangan saling menjangkiti satu dengan yang lain dalam kondisi yang saat ini. Jadi kalau kita ada uang lebih sedikit, saya lihat ada yang pakai face shield. Saya rasa baik untuk kita pakai face shield. Tidak masalah datang ke rumah Tuhan pakai masker, pakai face shield untuk menjaga diri dan menjaga diri orang lain. Mengasihi sesama kita manusia.
Kemudian ada mungkin hamba Tuhan sudah memberitahukan kepada kita peraturan-peraturan lainnya. Anak di bawah 12 tahun tidak boleh datang. Orang tua di atas 65 tahun tidak usah datang. Kita yang merasa kurang enak badan, mungkin kita ada demam sedikit, jangan datang. Atau kita mungkin seperti gejala walaupun mungkin bukan itu penyakitnya, tapi untuk menjaga-jaga, baik kita juga jangan datang. Di depan ada yang mengatur suhu, ada cuci tangan, mari kita lakukan dengan baik. Nanti kalau suatu hari, minggu depan, minggu yang akan datang, kalau ada di antara kita yang sudah datang dari rumah, sampai di depan sana, dicek suhunya, dan suhunya di atas 72, maksud saya 47,2, apa yang harus kita lakukan? Maka jangan merasa kecil hati kalau misalnya kita disuruh pulang. Itu demi bagaimana kita mengasihi sesama kita. Supaya jemaat pun bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Dan jangan kita menjadi klaster, sangat berbahaya. Sempat kita menjadi klaster penyakit COVID-19. Jangankan ibadah datang ke sini, kita semua diangkut. Oke? Jadi menjaga satu dengan yang lain, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi dua hal ini, biarlah Tuhan menolong kita semua untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami semua. Engkau mengasihi kami ya Tuhan, bahkan ketika kami adalah musuh-Mu yang tidak mengasihi Engkau. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus untuk mengampuni kami dari segala dosa kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau menyelamatkan kami. Dan saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau. Tolonglah kami semua untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, segenap jiwa kami, dan segenap kekuatan kami. Sehingga segala hal yang kami lakukan dalam dunia ini, yang kami miliki, yang kami akan miliki, yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, apapun itu Tuhan, biarlah semuanya boleh kami lakukan sesuai dengan firman. Dan Bapa kami memohon supaya Engkau menolong kami semua juga untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti diri kami sendiri. Mengasihi dan mencintai sesama kami seperti diri kami sendiri. Supaya kami Tuhan bisa betul-betul mengaplikasikan dua hukum yang terutama ini yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Dan dalam situasi pandemik saat ini, Tuhan juga bantu kami untuk melakukan hal-hal yang perlu dan penting di dalam mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.